Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, tak lupa marilah kita bersyukur kepada Allah dengan segala semuanya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, salah satunya hari ini. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan sore ini, dengan Ramadan tahun ini yang insya Allah penuh dengan kebarokahan. Dan anak-anak di sini semuanya sehat kan? Semoga selalu sehat lahir dan batin, dan semoga selalu bahagia juga lahir dan batin. Lagi apa ini anak-anak? Lagi ngabuburit? Lagi bantuin mamahnya? Lagi bantuin bundanya masak? Atau lagi nemenin ayahnya? Atau malah lagi mainan? Atau jangan-jangan teman-teman malah sedang murojaah, sedang hafalan Al-Quran? Wah, Masya Allah sekali. Semoga hafalannya semakin meningkat, semakin barokah, terus bisa membawa kedua orang tuanya bahagia dunia dan akhirat. Amin. Oh ya teman-teman, di kesempatan kali ini Budini mau bercerita tentang sahabat solihahnya Nabi Muhammad. Salah satunya namanya adalah Musaibah binti Ka'ab, wanita muslimah yang sangat pemberani melawan orang-orang kafir, menjaga Rasulullah. Nusaibah diberi julukan Ummu Umarah, diberi julukan juga perisainya Nabi Muhammad, karena ketika itu waktu perang Nabi Muhammad diserang oleh orang-orang kafir. Dengan gagah beraninya Ummu Umarah ini menghempas semua orang-orang kafir menggunakan pedangnya. Saking hebatnya sampai Nabi Muhammad pun kagum kepada Ummu Umarah. Oke, kita simak ceritanya. Ummu Umarah atau nama lengkapnya adalah Nusaibah binti Ka'ab bin Amr bin Auf bin Mabzul al-Ansayyah. Ia adalah seorang wanita dari Bani Mazin an-Najjar. Nusaibah mempunyai suami bernama Ghaziyah bin Amr serta dua anak, yaitu Abdullah dan Hubaib. Merupakan salah satu wanita yang pertama memeluk Islam dan dikenal karena jasa-jasanya dalam berbagai pertempuran membela Islam. Nah, kisah kepahlawanan Nusaibah yang paling dikenang sepanjang sejarah adalah saat Perang Uhud, di mana ia dengan segenap keberaniannya membela dan melindungi Rasulullah. Pada saat perang itu, Nusaibah bergabung dengan pasukan Islam untuk mengemban tugas penting di bidang logistik dan medis bersama dengan para wanita lainnya. Nusaibah juga ikut memasok air kepada para prajurit Islam dan mengobati mereka yang terluka. Nah, ketika kaum muslimin dilanda kekacauan karena para pemanah di atas bukit melanggar perintah Rasulullah, nyawa Rasulullah pun dalam bahaya. Nusaibah melihat banyak sekali di antara kaum muslimin yang lari kocar-kacir dan meninggalkan Rasulullah, hingga hanya tersisa beberapa orang yang melindungi Rasulullah, termasuk Nusaibah sendiri dan anak-anaknya, juga suaminya. Suaminya berada di depan Rasulullah untuk melindungi Rasul, dan Rasul melihat salah satu tentara muslim yang mundur. Lalu Rasulullah pun berkata, "Berikan senjatamu kepada orang yang sedang berperang." Nusaibah langsung mengambil pedang yang dilemparkan tentara muslim itu yang lari. Kemudian melindungi Rasulullah dari gempuran musuh bersama dengan suami dan anak-anaknya dan bersama dengan kaum muslim yang masih mau bertahan. Nah,
Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ketika itu Nusaibah berperang penuh keberanian dan tidak menghiraukan dirinya sendiri ketika membela Rasulullah. Saat itu Nusaibah menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Sedikitnya ada sekitar 12 luka di tubuhnya dan luka di leher yang paling parah. Namun hebatnya Nusaibah tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengadu ataupun bersedih. Bahkan ketika Rasulullah melihat Nusaibah terluka, Rasulullah bersabda, "Wahai Abdullah, putra Nusaibah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga kelak." Mendengar doa Rasulullah, Nusaibah tidak lagi menghiraukan luka di tubuhnya dan terus berperang membela Rasulullah dan agama Allah. Kata Nusaibah, "Aku telah meninggalkan urusan duniawiku," ujarnya. Dalam sejarah Islam, Nusaibah juga disebut sebagai seorang wanita yang memiliki kesabaran yang luar biasa dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Ketika salah seorang putranya syahid dalam peperangan pertempuran, Nusaibah menerimanya dengan penuh keyakinan bahwa putranya mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Ia menerima berita kematian anaknya dengan penuh serta kebanggaan. Nah, itu tadi cerita dari Nusaibah binti Ka'ab, seorang wanita muslim perisainya Nabi Muhammad. Semoga cerita ini banyak bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin. Amin. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai cerita dari Bu Dini. Kalau Bu Dini ada salah dalam bercerita, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.